Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan setelah mendengarkan khutbah ini, setelah kita melaksanakan sholat Jumat, kualitas iman dan takwa kita akan semakin bertambah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan bahwa iman itu ada 3 macam. Yang pertama adalah imannya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Imanu la yazidu wa la yanqusu. Iman yang tidak pernah bertambah dan juga tidak pernah berkurang. Inilah imannya para malaikat Allah. Karena mereka diciptakan oleh Allah hanya untuk patuh, taat, tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka iman mereka iman yang bersifat stabil, tidak naik dan juga tidak turun. Yang kedua adalah imannya para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Imanu yazidu wala yanqusuf. Iman mereka bertambah dan bertambah terus, tidak pernah berkurang. Inilah kualitas imannya para nabi dan para rasul. Hadirin, dari 124.000 para nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan kurang lebih 315 para rasul juga pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. 25 diantaranya yang wajib kita imani. Dan dari 25 ini 5 diantaranya mendapat predikat ulul azmi, yaitu orang-orang yang memiliki keteguhan, ketabahan yang luar biasa di dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguhnya iman mereka itu iman yang tidak pernah berkurang dan bertambah terus. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, imannya kita semuanya, imannya seluruh manusia, imanu yazidu wa yanqusuf. Iman yang bertambah dan kadang pula berkurang. Hari ini kita dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat melaksanakan sholat Jumat. Kita tinggalkan semua urusan-urusan dunia kita. Kita lebih mengutamakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih mengutamakan panggilan iman ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru, dipanggil untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah
dan tinggalkan segala urusan duniamu, tinggalkan urusan jual belimu. Itu lebih baik kata Allah bagi orang-orang yang mengetahui. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rumusan kalimat tauhid atau kalimat iman itu sangat sederhana sekali. Yaitu kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semuanya salah kecuali Allah yang Maha benar. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran yang absolut itu, kebenaran yang mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iman itu akan bertambah atau bertambahnya iman itu dengan ketaatan kita kepada Allah, dan kepatuhan dan ketunduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman kita juga akan semakin berkurang karena kemaksiatan yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita kerjakan, itulah jadi sebab turunnya iman kita. Oleh karena itu kita harus selalu memperbaharui iman kita. Sebagaimana Rasulullah ketika ditanya oleh para sahabat-sahabatnya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara kami untuk memperbaharui iman ini?" Maka Rasulullah bersabda, "Aktsiru min qouli la ilaha illallah." Perbanyaklah kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu hadirin, mari di kesempatan di bulan Ramadan, bulan yang mulia ini, mari lisan kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa cara untuk meningkatkan iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah menjaga ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Atiullah wa ati Rasul. Taat kita hanya kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah dan Rasul-Nya perintahkan kita untuk sholat, maka tidak ada suatu alasan untuk membantah perintah itu. Kita wajib menegakkan sholat itu. Walaupun dalam keadaan bagaimanapun, dalam keadaan sakit sekalipun, dalam keadaan safar sekalipun, kita tetap melaksanakan sholat sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ketika kita diperintahkan untuk saum, untuk puasa, kita pun harus melaksanakannya. Tidak ada alasan untuk tidak melaksanakannya. Walaupun sekali lagi, walaupun banyak orang yang tidak berpuasa, banyak orang yang tidak taat patuh tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah saya yakin kita semuanya hadir pada siang ini semuanya melaksanakan perintah Allah, yaitu berpuasa. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini puasa yang mampu membawa kita untuk meraih predikat la'allakum tattaqun. Yang kedua, untuk meningkatkan iman kita kepada Allah, kita diperintahkan oleh Rasulullah agar selalu berdoa agar iman kita selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, "Innal imanu yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu thawbu fas'alullah ayujaddidal iman fi qulubikum." Yang artinya, sesungguhnya iman itu bisa memudar pada hati kalian sebagaimana kain itu juga bisa memudar. Oleh karena itu kata Nabi, berdoalah kepada Allah untuk memperbaharui iman di hati-hati kalian. Hadis riwayat Hakim disahihkan oleh Al-Albani. Kemudian yang ketiga untuk meningkatkan iman kita kepada Allah adalah selalu membaca dan merenungi serta mentadabburi Al-Quran. Karena Al-Quran ini merupakan bacaan wajib. Bacaan wajib untuk orang yang beriman siapapun dia. Kalau dia mengaku beriman kepada Allah sebagai seorang mukmin, maka bacaan wajibnya itu adalah Al-Quran. Oleh karena itu mumpung kita masih di bulan yang mulia ini, mari kita gemar membaca Al-Quran. Hadirin, orang yang sering membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan ketenangan dalam hatinya, dan sekaligus imannya juga akan bertambah.
Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, maka bertambahlah iman mereka. Hadirin, apabila dibacakan ayat-ayatnya, artinya ketika kita mendengar bacaan Al-Quran itu dibacakan oleh orang lain, iman kita akan semakin bertambah. Apalagi kalau kita sendiri yang membacanya, mempelajari, mentadaburi, kemudian kita amalkan, sesungguhnya iman kita akan bertambah. Sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam ayat ini, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk menumbuhkan cinta kita kepada Al-Quran adalah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi 4 kelompok manusia, 4 golongan manusia sebagai wujud cintanya kepada Al-Quran. Beliau mengatakan yang pertama ada orang yang beriman atau orang mukmin yang gemar membaca Al-Quran. Maka mereka itu Rasulullah ibaratkan seperti buah utrijah, buah jeruk, baunya harum dan rasanya lezat. Dan sekali lagi, kita semuanya ini orang yang beriman, kalau selalu gemar baca Al-Quran, kita tadaburi isinya, kemudian kita amalkan, maka Rasulullah menggambarkan kita seperti buah utrijah, bau harumnya dan lezat rasanya. Kemudian yang kedua, orang yang beriman atau orang mukmin yang tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah bersentuhan dengan Al-Quran, tidak pernah dekat dengan Al-Quran, maka mereka itu Rasul ibaratkan seperti buah tamrah, buah korma, tidak ada baunya sekalipun rasanya sangat lezat. Hadirin, kemudian yang ketiga, kata Nabi, orang-orang munafik yang membaca Al-Quran. Karena banyak juga orang munafik yang pintar pandai baca Al-Quran, mereka mengerti Al-Quran, maka mereka itu Rasulullah ibaratkan seperti buah raihana, baunya harum tapi rasanya amat sangat pahit. Itulah orang-orang munafik. Mungkin di tengah-tengah kita ada kelompok orang-orang munafik, dia mengerti agama, faham agama, mengerti Al-Quran, tetapi dia termasuk kelompok orang munafik. Maka Rasulullah gambarkan dia ada seperti raihana, baunya harum karena dia membaca Al-Quran, dan rasanya pahit karena dia termasuk kelompok manusia-manusia munafik. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kata Rasulullah, orang munafik yang tidak pernah membaca Al-Quran, maka mereka itu seperti hanzalah, tidak ada baunya dan rasanya pahit. Mudah-mudahan hadirin, kita semua termasuk kelompok yang pertama tadi, termasuk orang yang beriman, yang gemar baca Al-Quran. Maka Rasulullah mengibaratkan seperti buah utrijah, baunya harum dan rasa lezat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah masuk hari yang ke-13 atau ke-14. Harapan kita semua mudah-mudahan ibadah puasa kita kerjakan ini, tarawih yang kita laksanakan, Al-Quran yang saban hari kita baca, dan semua amalan-amalan yang lainnya akan bawa kita untuk meraih predikat la'allakum tattaqun. Apa artinya hadirin? Solat kita, puasa kita, zakat kita, baca Quran kita,
tidak membawa kita untuk meraih predikat la'allakum tattaqun. Artinya hidup kita ini sia-sia, tidak ada gunanya. Kita bertemu dengan Ramadan, tapi kita tidak memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Itu artinya hidup kita sia-sia. Oleh karena itu hadirin, mari kita manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya agar kita bisa meraih predikat la'allakum tattaqun. Bahkan Rasulullah bersabda, "Inna syaqiya man hurrima fi rahmatillah." Orang yang rugi itu adalah ketika dia dipertemukan dengan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan sentuhan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Iqamas shalah.